meski belum sempat memenuhi ruangan ini, tapi tidak hampir memenuhi ruangan ini. Ada ibu muslimah, ada ibu muslimah, ada ibu muslimahnya. Mana angkat tangan? Luar biasa. Berapa orang? 1, 2, 3, 5, 6. Ya. Ada pakaian? Ada berapa? Teman-teman di PPNU ada? Ansor? Luar biasa. Dari ranting dari MUC Johar ada berapa? Panjang rantingnya? Oh iya, Johar Baru, mana Johar Baru? Ranting Johar Baru. Diri coba. Ini saya mau absen ini, mana yang aktif, mana yang tadi. Ranting Johar Baru. Yang satu lagi ranting Galur. Bang. Wow, luar biasa. 4 orang. Terus Kampung Rawa. Ya, Kampung Rawa. Tanah tinggi. Wow, ini supaya nampak dan kelihatan. Para bapak-bapak, ibu yang hadir pada pagi ini, meski mungkin tidak belum hadir ya, tapi mudah-mudahan kedepannya itu bisa dilakukan antara kerjasama NU dengan Bidakila dan tokoh-tokoh ormas keagamaan lain ini harus kita saling perkuat. Karena yang disampaikan tadi oleh Pak Budi, kalau kuliah, ya syukur Allah. Jadi seorang mukmin itu ibaratkan sebuah bangunan, di mana yang satu bagian yang lainnya dengan bagian lainnya kuat. Gedung yang tinggi ini diperkuat oleh tiang-tiang ini. Seandainya salah satu tiang ini roboh, patah, kira-kira bangunan ini akan bisa tegak berdiri apa? Tidak. Pasti akan roboh dan hancur. Nah, oleh karenanya NU berdiri itu salah satunya ini memperkuat untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Kadang-kadang kita menyedihkan ada di kalangan kita, ya saudara-saudara kita menjelekkan NU sendiri. Padahal Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, ada kelompok-kelompok orang yang justru membenci dan menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama. Pertanyaan kita mau ikut siapa kalau di dunia ini nggak mau ikut ulama? Mau ikut siapa Pak? Padahal ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah warisan, adalah waris Nabi. Kita nggak bisa ketemu langsung sekarang ini dengan Rasulullah SAW. Ketemunya dengan warisnya, yaitu para ulama. Ulama ini kita kasih wadah supaya kuat. Malah justru ada di antara kita saudara-saudara kita yang menjelek-jelekkan para ulama. Kalau ulamanya rapuh, tidak bersatu, kira-kira yang senang siapa? Siapa dia? Pasti yang senang adalah yang ingin memang mau menghancurkan ulama. Ada apa ini? Sepertinya ulama mau dipisahkan dengan umatnya. Umatnya tidak boleh seakan-akan supaya tidak mencintai ulama. Kalau ulama atau umat Islam ini sudah tidak ada pegangan, ya bisa Anda bayangkan. Semua belajarnya di YouTube. Belum tentu Mbah YouTube dan Mbah Google itu benar. Sekarang kita mau megang Mbah YouTube, Mbah Google atau ulama? Ulama. Karena ulama itu yang mengukur kita dunia sampai. Kira-kira kalau sama malaikat nanti ditanya, Anda belajarnya ke ulama apa belajarnya ke Google? Nah inilah kehadiran keberadaan Nahdlatul Ulama ini menjadi penting. Dan kita tidak boleh pecah belah, apalagi membenci para ulama. Kita bersatu aja belum tentu menang melawan musuh-musuh kita di luar ini. Ancaman sudah nyata,
sudah kita bisa lihat bagaimana kalau kita lihat di YouTube mencaci para ulama, khususnya Nahdlatul Ulama. Ada apa ini? Bukankah Nahdlatul Ulama didirikan salah satunya mempersatukan ulama dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Saya akan menceritakan sedikit. Dulu runtuhnya Turki Utsmani, Kekaisaran Ottoman, itu Mekah dan Madinah itu amaliyahnya sama dengan kita, Pak. Sama amaliyahnya kayak Nahdlatul Ulama, ada tahlilan, ada maulidan. Apa yang terjadi sekarang di sana? Mekah, Madinah sudah kita tidak lihat dan nampak amaliyah-amaliyah atau amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan makam-makam para sahabat, keluarga Rasulullah dihancurkan semua. Silakan aja lihat di Google. Runtuhnya Ahlussunnah wal Jamaah di sana itu karena tidak ada wadah menguatkan para ulama. Disitulah ada Wahabi mendoplek kekuasaan yang dibantu oleh Inggris menghancurkan. Di situ kita bisa lihat kalau makam sebelum runtuhnya Hijaz itu makam-makam para sahabat, kita lihat itu seperti itu. Dan bahkan makam Rasulullah juga mau dihancurkan. Kalau kita tidak pernah berkah dan perjuangan Nahdlatul Ulama yang menentang pembongkaran makam Rasulullah, mungkin sekarang sudah terbongkar. Itu yang pertama, yang kenapa kalau kita ini seandainya tidak ada Nahdlatul Ulama bisa dibayangkan. Dan ini sudah mulai dicoba di Indonesia. Nahdlatul Ulama ini diganti supaya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini goyang. Nanti umatnya sudah tidak lagi ada maulidan, ada tahlilan. Ini harus kita cermati. Yang kedua, kita para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Pada saat itu ulama masih belum bersatu. Seandainya tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada resolusi jihad, niscaya kemerdekaan itu akan sulit untuk bisa dilaksanakan. Ini kita supaya pahami dasar para ulama berpikir dan yang belakang-belakangi kenapa ulama itu bersatu, karena ada dua hal. Yang utama ya, maka caranya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Kalau mau menghancurkan negara Republik Indonesia, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama inilah yang menjadi jangkar dan menjadi pilar tegaknya Ahlussunnah wal Jamaah, tegaknya NKRI. Kalau tidak percaya, berapa banyak negara-negara Islam yang dulu lantas sesama Islam saling membunuh. Mereka ke masjid, bom meledak. Alhamdulillah kita bisa membuka bisa tahlilan karena ada kekuatan. Nah, dalam kaitannya hari ini adalah kekuatan kelembagaan, kekuatan organisasi. Organisasi ini memang harus kita perkuat. Kalau organisasi NU-nya lemah, akan mudah dihancurkan Nahdlatul Ulama dan pada akhirnya dihancurkan negara kesatuan. Sekarang saya mau tanya kepada yang hadir ini. Kenapa kita hadir ini memperkuat Nahdlatul Ulama? Dan bagaimana cara memperkuat organisasi? Saya pikir habis dari pelatihan dan training pertemuan hari ini, NU Nahdlatul Ulama Johar harus lebih kuat. Kalau habis pertemuan hari ini terus tetap tidur, tidak mau bergerak dan tidak membangun, percuma pertemuan hari ini. Di luar sana mereka sudah menyusun kekuatan untuk menghancurkan kita.
kita merasa sudah besar, merasa nikmat, mayoritas. Tidak bisa. Mekah Madinah itu udah kuat, tapi hancur. Kenapa? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan kita. Diberondong dengan peluru. Untuk memperkuat organisasi ini, apa yang kira-kira bisa memperkuat Pak Haji Sudaksono selaku Ketua MWD dan teman-teman yang hadir? Apa yang bisa memperkuat? Pertama itu leadership, kepemimpinan. Nggak bisa organisasi ini akan besar dan mampu bergerak maju kalau pemimpinnya lemah. Saya mau tanya, ada nggak ketua ranting yang hari ini tidak hadir? Hah? Ketuanya ada. Tolong dievaluasi. Karena organisasi ini sudah dipercayakan kepada Anda yang kita bentuk dan kita minta Anda menjadi ketua. Jangan nanti dipertanyakan di akhirat. Kenapa NU di ranting ini kamu NU lemah? Persatuan dan kesatuannya lemah. Karena Anda menjadi ketua ranting tidak bergerak dan tidak mau mengayomi dan tidak mau membangkitkan. Ini harus kita lakukan. Nanti kita evaluasikan. Hari ini kita menjadi evaluasi. Gak bisa organisasi yang besar kita pasrahkan kepada ketua ranting yang gak mau bergerak, yang hanya ingin menjadi pengurus tapi tidak mau mengurusi NU. Kita masih punya waktu 3 tahun atau 2 tahun. Kasihan NU. Kita pertaruhkan kebesaran nama NU, kita pertaruhkan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, kita serahkan kepada ketua atau wakil ketua atau sekretaris yang tidak mau ngurusin NU. Ini harus jadi momentum. Yang kedua, harus ada motivasi. Organisasi ini kalau nggak ada motivasinya akan lemah. Saya sebutkan tadi motivasinya udah ada 2 kan? Itu yang utama. Motivasi agama, Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan NKRI. Udah motivasinya itu sangat kuat. Lillahi ta'ala. Bahwa kita berorganisasi di NU ini dalam rangka itu menjaga ulama, menjaga kiai, menjaga NKRI. Itu motivasi. Banyak motivasi lain. Ada kalau nanti kita lebih panjang lagi ada motivasi Maslow, ya, self motivation itu. Di situ ada basic need. Gak bisa kita berorganisasi Maslow kalau kita ini gak makan. Manusia ini butuh makan ini. Gimana teman-teman ini tidak bisa makan, tidak bisa berorganisasi setiap hari 24 jam nyampe ke rumah anak istri, anak-anak kita kelaparan. Ini harus dipikirkan oleh organisasi kita. Kita harus perjuangkan bahwa orang-orang yang masuk di NU selain motivasi besar tadi, anggotanya, pengurusnya harus tercukupi makan dan minumnya. Kita perjuangkan. Meski kita semua berkhidmat di NU itu tidak ada yang digaji. Ada yang digaji nggak? Ibu, ada yang digaji nggak? Nggak ada yang digaji. Meski tapi tidak digaji, tapi kita harus memperjuangkan supaya anggota dan pengurus ini sejahtera. Maka kadang-kadang kita hadirkan 3 pilar itu. Mereka juga harus bertanggung jawab bagaimana mesejahterakan para ulama, para kiai, gitu kan? Jangan kita disuruh menjaga, jangan saja kita disuruh memerdekakan Republik Indonesia ini, tapi setelah merdeka kita ditinggalkan. Yang kaya makin kaya, kitanya tetap miskin. Saya selalu mengatakan, NU ini mayoritas. NU ini mayoritas iya. NU ini yang memerdekakan Republik Indonesia sangat-sangat iya. Bukti sejarah menyatakan begitu. Tapi kalau kita lihat Tamrin Sudirman yang berjejer, gedung-gedung yang tinggi menjulang langit, adakah warga-warga kiai, para ulama, para kiai yang duduk di sini ini memegang saham besar? Tidak ada. Makanya Islam ini harus bersatu supaya kuat. Makanya kita barangkan tadi cukup kamu. Nah, motivasi ini tolong dibangun. Kita harus bergerak. Kita harus menjadi motivasi itu
harus nyata. Jangan hanya berorganisasi, tapi tidak ada manfaat. Berkahnya ada, tapi manfaatnya harus ada realitanya. Nah, itu yang kedua tadi adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana organisasi ini bisa besar, bisa enggak. Jadi leadership, motivasi, ya kan? Kedua ada people-nya, ada orang-orangnya. Nggak bisa Pak, Anda ngurusin NU yang besar, yang datang cuma 1-2 dari rantingnya. Nggak bisa. Di ruangan ini harus bisa mencerminkan bahwa ada people-nya. Organisasi besar, tapi nggak ada orangnya. Katanya mayoritas, jadi urus dicari susah. Ini nggak bisa. Kita harus silaturahmi, kita ajak. Kita harus bersatu. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena bersatu. Nah, setelah kita merdeka, kita justru nggak bersatu. Yang kalau tidak bersatu, yang ambil orang lain. Manfaat kemerdekaan itu yang ambil orang lain. Yang jadi konglomerat orang lain. Yang menjadi pejabat-pejabat orang lain. Kita bangun juga di dalam organisasi tadi kelewatan motivasi itu di dalamnya adalah networking, jaringan. Gak bisa kita membangun NU hanya itu saja. Adik kakak. Ajak pengusaha. Bagaimana Rasulullah membesarkan Islam itu? Di situ ada tokoh pemuda yang hebat. Ada tokoh perempuan, Siti Khadijah yang kaya-kaya. Ada yang berkuat, yang ditakuti orang. Ada Sayyidina Umar. Ada orang kaya dermawan. Ada Sayyidina Abu Bakar. Kalau di organisasi hanya yang people-nya itu hanya orang-orang yang satu itu saja, berat. Giliran ada masalah diserahkan ke kita. Ini menjadi rombongan kita. Maka saya berharap NU ini harus dibesarkan dari sekarang dulu. Anak-anak muda, makanya saya sedih kalau melihat di NU yang hadir anak-anak mudanya 1, 2, 3 mereka kalau mungkin harus kita dorong untuk menggagal kepemimpinan yang akan datang. Ya. Saya pikir 3 hal itulah yang mungkin perlu didorong bagaimana organisasi besar faktor-faktor tadi itu. Yang terakhir saya pikir faktor eksternal. Ini harus menjadi pemicu Pak. Dengan kekuatan eksternal yang sekarang kita lihat begitu maraknya orang sudah semua pegang HP, nggak ada yang nggak pegang HP. Anak-anak kecil kita sudah pegang HP. Bahkan kehidupan 70% bahkan 90% sangat tergantung kepada HP. NU harus bisa menjawab. Kalau tidak akan rusak dan hancur moral kita. Karena kita akan NU warga umat Islam mulai dihancurkan dengan cara-cara dimasukkanlah konten-konten yang tidak baik. Jangan salahkan HP. HP ini senjata. Senjata, api, pistol itu memang mematikan. Tapi dia dulu yang pegang siapa? Saya berharap NU harus bisa menggunakan media sosial atau kegiatan internet itu harus menjadi media dakwah. Berapa banyak yang dari NU Kecamatan Johar yang menjadi YouTuber? Nggak ada. Akhirnya apa? Kita ini hanya mengkonsumsi produk-produk kontennya orang-orang yang tidak jelas. Coba sekarang kalau Google search gitu, pasti yang lebih munculan adalah konten-konten dari kelompok baik yang tidak bisa dijawabkan ilmunya, sanadnya kepada Rasulullah SAW. Jadi saya ingin kita tidak hanya kuasai mayoritas di darat. Hidayat kita masih mayoritas, walaupun sudah mulai banyak yang hilang, masjid-masjidnya, musola-musola sudah banyak diambil orang. Hati-hati, ini saking ikhlasnya CCNU nih. Nggak ada muadzan menjadi muadzin dikasih, saking baiknya. Awal-awal itu
jadi muadzin, dikasih. Lama-lama jadi apa? Jadi imam, ya kan? Dikasih. Lama-lama jadi khotib, dikasih. Habis itu masjidnya diambil, dikasih juga. Habis dikasih baru sadar dia, protes. Mana? Kalau sudah diambil orang. Jadi kita harus kuasai di darat. Kita harus patuhi hak milik kita ini, jangan jatuh ke bawah. Ancaman yang nyata adalah ancaman di udara. Kita kalahkan kalau serangan udara, habis kita. Coba kalau Anda bikin apa begitu komentar di online di internet, dimaki-maki, seolah-olah mereka banyak. Sekarang ini kita punya HP, ada nggak yang foto kegiatan ini terus di capture dan di share? Tidak ada kan? Padahal ini dakwah. Foto Anda dengan dikasih dalil sedikit, ya kan? Al-Mu'min Al-Bulyan di-share ke seluruh Indonesia, Papua, Aceh mendengar. Oh, Johan eksis NU-nya, ulama-ulamanya bersatu. Anda nggak di antara kita. Paling kan selfie, Ibu. Sementara orang lain sekarang ini sudah melihat bagaimana serangan udara itu sudah bisa menjadi guna kekuatan penghancuran moral anak-anak kita. Kita nggak tahu. Boleh saja kita masih bangga sekarang mayoritas kiai-kiai, bapak-bapak, ustaz, ibu-ibu sekarang masih Nahdlatul Ulama. Kita nggak tahu 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 yang akan datang. Apakah anak-anak kita, anaknya Pak Sudarsono, anaknya kiai-kiai, apakah kira-kira masih NU mau berjuang, masih mau pakai label NU ini? Sementara setiap harinya mereka ini dicekoki Korea, Amerika, terus yang goak-goak gitu kan, yang membenci para ulama dan amaliyah kita. Lama-lama maulidan, lama-lama tahlilan, lama-lama bisa hilang. Kalau serangan darat, musuh kita ini masih bisa kita perangi. Ada Banser, ada Kaki Musa. Tapi kalau di udara siapa yang karena kita tidak siap. Siapkan. Ini adalah senjata, Pak. HP ini senjata. Bikin quote yang bagus-bagus. Ya kan? Jangan yang quote yang jelek-jelek. Supaya apa? Anak didik kita yang membaca quote-quote kita. Mari kita lahirkan YouTuber atau kiai-kiai muda, anak-anak muda, ya kan? Masuk. Adik-adik tadi itu pakai rebana, bikin Instagram, bikin di Facebook, tampilkan. Itu sikap Anda, itu dakwah kita. Jadi dakwah di medsos itu menjadi sangat penting sekarang. Dulu sebelum ada media sosial, para anak-anak kita menanyakan hal agama, datang ke pesantren cari kiai. Sekarang apa? Anak-anak kita kadang-kadang lebih pintar dari kita, walaupun itu salah. Nanyanya di media sosial Google, cara sholat bagaimana? Nanya dari kita di situ. Padahal cara bersolatnya bukan cara kita. Ya kan? Habis sholat boleh nggak wiritan? Jawab, nggak boleh. Bid'ah. Karena Nabi Muhammad nggak pernah wiritan. Tapi buka HP boleh nggak? Boleh. Jadi wiritan nggak boleh? Buka HP boleh. Habis sholat boleh nggak minum kopi? Boleh. Tapi wiritan nggak boleh. Bid'ah. Karena kita nggak mau. Ya kan? Itu saja mungkin yang ingin kita sampaikan. Nanti akan banyak diteruskan oleh kiai kodam, kiai selebritis, artis. Ya Taufik Gamas, itu saja yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan MBC Johar ajak yang lainnya untuk bersama-sama dengannya. Bukan
NU yang butuh kita, tapi kita butuh NU untuk memperkuat kita dan generasi yang akan datang. Tidak ada gunanya kemerdekaan ini kalau kita tidak bisa menikmati kemerdekaan. Caranya apa? Kita harus bersatu. Nanti kita akan coba di-create program-program ekonomi keumatan, UMKM, ibu-ibu nih kerjasama dengan kecamatan atau apa, bikin produk-produk yang bisa kita jual. Jangan kita hanya senangnya membeli produknya orang lain, tapi kita nggak pernah bikin produk sendiri. Sekarang saya mau nanya, Bu Muslimat ini berapa puluh juta? Saya mau nanya Bu, bajunya Ibu, kainnya itu yang bikin siapa? Orang NU kan? Orang NU kan? Siapa yang bikin kainnya? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.